Perawat memakai gunting memotong pakaian pasien wanita, dan dokter pria di sampingnya menunjukkan reaksi. Setelah operasi gadis itu selesai, saat efek anestesi belum hilang, dia diam-diam masuk ke ruang rawat. Lebih kejam lagi setelah selesai, dia memanggil dua rekannya, menyuruh mereka juga masuk merasakan hal yang sama. Selama kejadian, gadis itu bisa merasakan apa yang terjadi, tapi tidak punya kemampuan melawan, hanya bisa meneteskan air mata tanpa daya dan putus asa. Sejak itu, ketiga dokter bejat itu makin berani, sering memanfaatkan jabatan untuk memuaskan perilaku mereka. Kejadian ini membuat seluruh rumah sakit tahu, namun mereka tidak dihukum, malah satu persatu dipromosikan. Namun sejahat apapun perbuatan, akhirnya pasti mendapat balasan. 10 tahun kemudian, pada suatu malam, ahli anestesi yang kini kepala bagian, seperti biasa mencari wanita panggilan. Tak disangka, yang masuk justru wanita seksi. Melihat wanita itu mendekat, sang ahli anestesi langsung tertarik. Namun saat ia mengulurkan tangan nakal, wanita itu tiba-tiba menepisnya. Saat itu, dia masih mengira akan bermain-main dengan sesuatu yang baru, tanpa tahu bahwa yang menantinya adalah pisau dingin di paha wanita itu. Mayat ahli anestesi itu segera ditemukan, namun hasil otopsinya bahkan membuat ahli forensik terkejut, karena ini adalah pertama kalinya ia melihat metode pembunuhan seperti itu. Korban menerima total 4 luka tusukan, dan keempatnya dengan tepat memotong arteri, tetapi luas luka sangat terkendali. Dengan kata lain, pelaku ingin membuat darah korban perlahan-lahan habis mengalir. Prosesnya lama dan sangat menyakitkan. Dendam sebesar apa yang bisa membuat seseorang melakukan tindakan sekejam itu? Belum sempat detektif Lao Cui menyelidiki tuntas, sudah ada laporan lagi tentang penemuan mayat pria. Kali ini korbannya dosen muda di rumah sakit, dan cara kematiannya sama dengan ahli anestesi. Ahli forensik menduga pelaku pasti sangat memahami struktur tubuh manusia dan ahli menggunakan pisau. Apakah mungkin pelakunya juga dokter? Kedua korban bekerja di rumah sakit yang sama, sangat mungkin mereka pernah menyinggung dokter lain. Jadi itulah sebabnya mereka menjadi korban kekejaman. Lao Cui mencari teman di rumah sakit, tapi ternyata kedua korban tidak punya musuh. Justru mereka punya teman sangat dekat. Teman itu sudah lama keluar dari rumah sakit, dan kini jadi direktur di klinik kecantikan. Setelah itu, Lao Cui mencari informasi dari perawat, dan begitu mendengar nama ketiga orang itu, perawat langsung teringat skandal 10 tahun lalu, yaitu perbuatan bejat yang dilakukan bersama ketiganya. Setelah mendengar kronologi kejadian itu, Lao Cui langsung menyimpulkan ini adalah aksi balas dendam gadis itu. Untuk membuktikan dugaannya, keesokan harinya ia menemui direktur klinik kecantikan itu, dan langsung menyinggung kejadian 10 tahun lalu. Direktur itu tampak terkejut sesaat, namun segera tenang dan menyatakan ia tidak tahu tentang kejadian itu. Melihat reaksinya, Lao Cui tidak lagi bersikap lunak, dan langsung memberitahu bahwa dua orang lain telah dibunuh. Hangzhou itu kuno. Critical Town, makanlah sesuatu. Oke, sekarang anggap saja aku adalah dia, tanyakan saja padaku. Lalu bagaimana dengan keluarga mereka?